Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Ayub pasal 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dalam bahasa Batak, alai tung sura auho tu debatado au mangalualu tu debatado pasahatokku tangyaki. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika diumpamakan mencari Tuhan seperti kita akan mencari dan menemui seseorang di suatu tempat tertentu, maka bila kita hendak menemui orang itu, kita perlu mengetahui lebih dahulu alamat yang akan dituju itu. Selanjutnya, kita harus memikirkan atau menentukan jalan mana yang akan kita lewati untuk dapat sampai di sana. Kemudian di sepanjang jalan ke tujuan, penting bagi kita memperhatikan arah serta petunjuk jalan yang ada dan taat pada aturan lalu lintas yang ada. Jika kita melakukan semuanya itu, sangat besar kemungkinan perjalanan akan lancar dan kita akan sampai di tempat tujuan, bertemu dengan orang yang kita cari. Hampir serupa itu, kita perlu memperhatikan petunjuk dan panduan Tuhan supaya sampai kepada tujuan pencarian kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga sebagian dari nasihat Elifas, sahabat Ayub. Pada masa hidup kita mengalami masalah atau penderitaan hidup seperti Ayub ini, tentu kita sangat merindukan dukungan dan spirit dari teman atau sahabat. Nasihat dan dukungan sangat dibutuhkan seseorang agar jangan salah jalan atau tersesat, terutama ketika kita mencari solusi dari masalah hidup kita. Elifas yang sahabat Ayub mengarahkannya untuk mencari Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini ada sahabat Ayub bernama Elifas. Setelah melihat kesengsaraan yang dialami oleh Ayub, dia mencoba memberikan saran kepada Ayub agar berseru kepada Tuhan dalam semua kesusahannya. Saran itu didasari atas asumsi atau prasangka penderitaan Ayub adalah buah perbuatannya. Selanjutnya, Elifas menasihatkan agar Ayub memeriksa lagi apa betul Ayub tak bersalah dalam hidupnya sehingga harus mengalami derita yang tak terkatakan ini. Elifas yakin bahwa jika kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan pasti menolong. Tuhan itu maha kuasa dan tak akan membiarkan orang yang dikasihinya menderita. Tuhan penuh kuasa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di mata kita. Apa yang disampaikan oleh Elifas ini benar adanya, dan itu dapat kita lihat dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Ketika mereka sengsara dan ditindas bangsa asing, mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pun mendengar doa umatnya dan mengutus para hambanya membebaskan umatnya. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita jangan tersesat jika menghadapi masalah hidup, namun mencari Tuhan dengan segenap hati
agar Tuhan yang akan menjadi penuntun untuk hidup kita. Walau masalah atau penderitaan menerpa hidup kita, ingatlah Tuhan yang harus menjadi tumpuan kita. Jika kita terbangun hari ini dan melihat cahaya matahari bersinar cerah, atau mungkin hujan turun membasahi bumi, menyegarkan semua tanaman dan menyejukkan udara, pujilah Tuhan. Bersyukurlah atas segala perbuatannya yang ajaib. Ketika kita minum secangkir kopi yang nikmat, ingatlah bahwa ada banyak pekerjaan dan bukti keberadaan Tuhan di setiap kenikmatan tegukan kita. Meski kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi keberadaan Tuhan hadir setiap saat dalam hidup kita. Karena itu, layaknya kita memuji Tuhan dan mengucap syukur atas tindakan keajaibannya yang diberikan kepada kita di setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu setia kepada kami. Tuhan yang mengingatkan kami di tengah segala masalah hidup kami. Engkaulah tempat mengadu segala perkara hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.